Jumpa lagi di Ngopi Sunyi. Kita semua sudah dengar kabar ini. Menteri Keuangan menolak membayar utang proyek kereta cepat Wus lewat APBN. Artinya, utang raksasa itu tetap jadi tanggungan PT KAI. Sekilas, keputusan itu terdengar berani. Negara ingin disiplin. Tidak semua proyek bisa diselamatkan dengan uang rakyat. Tapi di balik ketegasan itu, ada persoalan yang jauh lebih rumit. Nilai hutang proyek kereta cepat ini lebih dari 100 triliun rupiah. Bunganya sekitar 2 triliun per tahun. Dan yang harus membayar bukan negara, melainkan PT KAI. Perusahaan yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi massal rakyat. Kereta jarak jauh, kereta lokal, komuter, dan logistik. Semuanya bergantung pada napas keuangan KAI. Sekarang bayangkan, jika perusahaan ini harus menanggung beban sebesar itu, apa yang akan terjadi pada layanan yang kita nikmati setiap hari? Dana untuk memperbaiki rel, menambah jadwal, atau membeli armada baru bisa tersedot untuk membayar bunga utang yang tak pernah berhenti. Inilah yang disebut beban diam-diam. Hutang tidak masuk APBN, tapi getarnya terasa sampai ke rakyat. Bukan lewat pajak, melainkan lewat layanan yang menurun dan harga tiket yang naik. Proyek ini dulu lahir dari semangat besar, simbol kemajuan, tanda bahwa Indonesia bisa berlari secepat negara maju. Tapi seperti banyak ambisi lain, biaya membengkak, penumpang tak sebanyak yang dijanjikan, dan mimpi efisiensi berubah menjadi mimpi buruk cicilan. Pemerintah ingin disiplin, tapi PT KAI bukan perusahaan swasta. Ia mengemban kepentingan publik. Kalau KAI goyah, yang ikut terguncang adalah jutaan penumpang, orang-orang biasa yang naik kereta setiap hari. Bukan pejabat yang memotong pita peresmian. Sekarang, sebagian orang bilang masih ada jalan keluar. Misalnya, mengembangkan kawasan di sekitar stasiun, menarik investor untuk pariwisata, menyewakan ruang komersial. Kedengarannya masuk akal. Tapi, semua itu butuh uang baru, butuh waktu, dan tentu saja butuh utang baru. Dan kalaupun nanti ada pendapatan dari pengembangan kawasan itu, nilainya kecil sekali dibanding bunga yang harus dibayar setiap tahun. Pendapatan dari sewa, iklan, atau kawasan komersial di stasiun besar hanya sekitar 5-10% dari total pemasukan. Sementara bunga utang kereta cepat mencapai 2 triliun setahun. Ini seperti menambal lubang kapal dengan plester luka. Tidak bocor hari ini, tapi tenggelamnya tinggal menunggu waktu. Maka, solusi yang kita dengar hari ini bukanlah penyelamatan, melainkan cara menunda sejenak keketiran. Kita sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti ini. Proyek ini tidak membebani rakyat. Padahal setiap detik bunga berjalan, yang terbebani justru rakyat. Dalam bentuk pelayanan publik yang merosot. Inilah ironi zaman modern. Kita membangun kecepatan, tapi lupa membangun keberlanjutan. Kita berlari mengejar kebanggaan, tapi tersandung oleh cicilan. Dan setiap kali masalah muncul, kita selalu berkata, masih bisa dicari jalan keluarnya. Padahal, yang kita cari bukan jalan keluar, melainkan cara bicara yang membuat utang terdengar indah.
Pada akhirnya, modernitas sejati bukan soal seberapa cepat kita melaju, tetapi seberapa jujur kita menanggung akibat dari keputusan kita sendiri. Karena utang itu bukan cuma angka. Ia adalah bayangan masa lalu yang menempel di masa depan. Ia akan terus menagih, bukan pada pejabat yang menandatangani proyeknya, tapi pada rakyat yang bahkan tak pernah diajak bicara. Mungkin inilah wajah pembangunan kita hari ini. Berjalan cepat di atas rel kebanggaan, tapi menatap tanah dengan mata yang letih, karena tahu yang melunasi bukan mereka, melainkan kita semua.